Musyawarah Cabang Muskap 3 Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Cabang Pangandaran yang dihadiri sebanyak 15 koordinator wilayah di Kabupaten Pangandaran bertempat di Aula Sagati Desa Margacinta Kecamatan Cijulang, Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Cabang Pangandaran periode tahun 2018 sampai tahun 2022 Sidorus Susanto pada sambutannya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan PPBI karena telah mempercayainya selama kurang lebih 5 tahun memegang Ketua PPBI Cabang Pangandaran. Ini juga keuntungan juga buat cabang. Jadi intinya Muskap ini betul tadi kata Pak Edi. Jadi dari kita untuk kita. Muskap PPBI Cabang Pangandaran yang mencalonkan ada 3 orang yaitu Enting Supirman, Sidorus Susanto dan Haji Didin. Pelaksanaan Muskap ketiga ini berjalan tertib dan penuh rasa kekeluargaan. Ketua terpilih PPBI Cabang Pangandaran Enting Supirman mengatakan pada musyawarah cabang ketiga ini dan dirinya terpilih menjadi ketua periode tahun 2022 sampai tahun 2026 ke depan akan melangkah membuat program-program baik itu jangka pendek atau panjang, begitu juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Pangandaran dalam mengembangkan destinasi wisata yang mendunia. PPBI Pangandaran akan membuat event besar khusus bonsai dengan peserta dari seluruh Indonesia sekaligus promosi wisata di Pangandaran. Menurutnya rencana pada pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran bulan Oktober tahun 2022 mendatang akan bersama pemerintah daerah untuk memeriahkan dengan menggelar event secara gepiar. Selanjutnya pada level kedua, bagaimana caranya bonsai ini dapat membawa manfaat baik itu bagi anggota dan masyarakat juga pemerintah. Jadi pemerintah daerah harus benar-benar mendukung setiap kegiatan dari PPBI ini. Berharap ke depan Pemda mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan PPBI, karena selalu membawa harum daerah bila mengikuti kontes di luar daerah. Sementara itu bila mana melaksanakan kontes bonsai di Pangandaran otomatis akan menambah jumlah kunjungan wisatawan dan membantu pemasukan PAD khususnya di bidang pariwisata. Peserta dari luar daerah pasti akan datang mengikuti kontes sekaligus berwisata ke Pangandaran. Dia tuh pergi ke hutan, panggil cuma 1 pohon aja dia sudah berpikir baik. Ya dulu mah mainnya kan kuantitas, sekarang udah main kualitas. Karena itu hasil dari apa? Itu dari kerja kerasnya orang-orang itu. Yang berikutnya itu membina tata cara berbonsai. Yaitu dia ada seperti kayak kita ada cangkok, ada pola budidaya, semai, juga ada program akar. Sampai sekarang prokarnya keren-keren. Dulu saya mau bonsai itu sama beberapa rekan masih celingan-celingan lah, nggak ada teman. Sekarang luar biasa buat teman-teman. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah membonsainya keren-keren. Sudah mampu memprogram bonsai yang luar biasa, yang segi ekonomisnya lebih maju. Yang berikutnya itu masih bidang atau bidang peningkatan kualitas, yaitu membina personal dan kelompok dalam tata cara pembentukan bonsai yang tadi terus mengarahkan personal dan kelompok berbudidaya, memotivasi sebuah karya agar menjadi karya itu berkualitas bertingkat ekonomi. Bertingkat ekonomi itu apa maksudnya Pak? Karena alih-alih kita berbonsai itu untuk apa? 9% pebonsai itu jual beli, ya. Karena ini yang 0,0% itu pasti kayak kolektor lah. Jadi ada satu kolektor yang saya tahu, kalau kita lihat di YouTube, kita nggak akan pernah lihat pohon itu di pameran. Karena beliau ini kalau sudah beli bonsai, dia itu ada di rumah. Silakan kalau mau nonton ke rumah saya. Itu di pameran sudah nggak ada. Kenapa ekonomi kreatif ini terbina? Karena rekan-rekan ini membentuk bonsai untuk apa sih? Rek dipelak bungkul, terus dipelongkeun bungkul, kan itu Pak. Nah, terus supaya kita bisa laku keluar kumaha sih? Kan tidak mungkin bonsai kudu alus cek kurang. Artinya harus bagus cek umum istilah namanya. Nah, makanya ada 2 kriteria bonsai. Saya sudah berkali-kali ngobrol. Bonsai itu ada 2 jenis atau 2 kriteria. Satu untuk yang kita untuk keluar yang tujuannya ekonomi, yang satu ya untuk pemuas nafsu kita sebagai seorang seniman. Da urang meresep tanggal 5 yang disimpan di imah.
Tapi udah dibawa pameran umatnya, mesti di pameran tuh menang bendera kan mana bendu gitu. Jadi harus mengikuti pasar. Jadi itu. Jadi terus membina silaturahmi antar korwil dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, mereka sumber dayanya sudah bagus, semuanya sudah terbentuk luar biasa. Yang berikutnya adalah dorong dulu supaya untuk melakukan yang namanya itu workshop. Nanti ini bisa jadi buat semua rekan-rekan bisa melakukan itu. Workshopnya itu apa? Seperti kita show di suatu tempat atau di kelompok itu nanti mengundang ahli. Nah, seperti inilah ngumpul nongkrong. Ini kita bikin suatu apa ya istilahnya membedah kasus bonsai yang notabene kita sekalian Pak bingung ini bonsai formal, menu formal kumaha sih, informal kumaha, terus anu surrealis kumaha dan lain-lain. Nah, dengan memanggil orang-orang ahli itu tentunya ini akan menjadi sebuah pengetahuan buat teman-teman di lingkungan itu sendiri dan kita internasional sudah setara dengan mereka yang sangat luar biasa. Yang berikutnya adalah bidang. Nah, di sini sebenarnya ada bidang keuangan. Bidang keuangan bahwa sekarang kadang kita merasa urgent ya, bukan urgent kayak muncul kurang lama agar ada janji masalah duit mah gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa sekalian PPBI itu bukan bidang usaha Pak. Jadi kalau toh ada kas sedikit atau kalau penyampaian saya ini tidak begitu memuaskan karena saya datanya itu juga tidak begitu ini. Tapi insya Allah tidak mengurangi dari itu. Ya, yang pertama itu ada masuk uang kas itu dari uang yang 5 juta itu diperuntukkan untuk pembelian alat. Waktu itu ingin membuat jubulan ion. Jadi kami membeli pasir, semen, alat cetak, terus dan segala macam lah. Karena kami itu sebetulnya ada misi. Ya, seperti misi Kang Pak Coan dulu. Katanya ada beberapa sisa uang kita untuk biaya minas. Itu pun jauh dari itu. Karena saya tahu persis dulu tinggal sisa berapa ya? Sisa 1 jutaan lah kayaknya Pak itu. Terus yang sisa lagi ada sisa bukan sisa 1 juta. Jadi ada 2,5 juta lah, 1 juta untuk itu dan ada sisa 1,5 juta itu untuk Pamnas di Padaherang. Pamnas di Padaherang 1,5 juta. Tapi kembali lagi dari Pamnas 1 juta itu, jadi semuanya habis lunas. Begitu selesai Pamnas Padaherang, masuk lagi 750.000 ya tadi itu. 750.000 untuk apa? Ya, untuk ini. Dari cabang kalau tidak ingin melakukan Pamnas tidak ada dari pusat juga kami nggak bisa. Jadi mohon itu perlu diketahui supaya ini tertib. Ya, kita saling menghormati saja. Jadi antar kepengurusan. Terima kasih. Jadi itu. Jadi yang selanjutnya adalah dari bidang peralatan. Nah, itu sama juga. Datanya itu ada di sana. Nanti kita lampu ya background itu, terus kabel lampu, terus ada papan nama, ada tambang, dulu ada linggis kecil, terus ada ya 2 box besar itu untuk alat-alat yang untuk menyimpan. Nah, mohon ini karena saya mohon maaf luar biasa, ini memang datanya nggak ada. Tapi bisa dicek. Sekarang kan alatnya ada di Baruton ya. Betul ya, Kang Lian ya. Yang pertama kita berdiskusi dulu untuk melangkah untuk program jangka pendek akan secepatnya bergabung dengan hari ulang tahun Pangandaran di bulan Oktober. Mudah-mudahan kita bisa membuat acara yang meriah sebagai obat kekangenan anggota bonsai semua, mengadakan pameran yang besar dengan jumlah peserta yang istilahnya luar biasa lah, melebihi ini yang sudah pernah terselenggara ya. Ya, dengan jumlah peserta, dengan hadiah mungkin, makanya saat ini kami sedang pengurus baru memohon ke pemerintah misalnya perhatiannya dan dukungannya, karena anggota bonsai sekarang di Pangandaran ternyata jumlahnya cukup banyak, hampir 1.000 orang. Mudah-mudahan kalau target kita
bisa ini berjalan. Mudah-mudahan di tahun depan bisa berjumlah jadi 2 kali lipat. Mudah-mudahan sesuai tadi misi yang saya katakan. Mungkin bonsai itu bukan sekedar tahu, karena kalau tahu itu milik umum juga tahu, orang biasa juga tahu. Yang kedua, kalau hanya untuk paham dan mengerti, istilahnya itu hanya baru di level 2 untuk bonsai. Untuk level berikutnya, kita ini mau supaya bonsai ini membawa manfaat. Manfaat untuk anggota, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Dan juga untuk pemerintah, karena kita nggak mau pemerintah harus mengakui kita kalau pameran keluar daerah pasti membawa nama besar Pangandaran. Dan kita kalau mengadakan kontes di Pangandaran pun otomatis kita akan menambah jumlah kunjungan wisata juga, karena saya tahu persis kalau acara di Pangandaran, mereka yang di luar sana, di luar kota sangat antusias untuk datang ke Pangandaran. Untuk langkah kedepannya mungkin kita akan segera inventarisir anggota-anggota kita. Mudah-mudahan yang tadinya kurang aktif menjadi aktif kembali, bisa berkarya lagi bareng-bareng. Karena kita sepakat untuk kedepannya bonsai istilahnya kita benar-benar akan menggali potensi sumber daya alam dan sumber manusia yang ada di Pangandaran. Karena sebenarnya orang luar pun mengakui sumber daya alam dan sumber daya manusia di Pangandaran. Mudah-mudahan pemerintah ikut ngedukung lah istilahnya. Karena sisi ekonomis emang menunjang. Bonsai yang kita bisa diambil di hutan, kita bisa jadikan nilai ekonomis tinggi dengan sebuah sentuhan karya. Jadi bukan cuma istilahnya hobi, makanya di visi saya tadi bahwa bonsai itu harus menjadi sebuah investasi gitu, karena harus menghasilkan. Kita berkarya, ujung-ujungnya kita istilahnya secara ekonomi kita juga harus terpenuhi. Makanya dengan bonsai ini, dengan nilai yang tinggi, bisa lebih mendatangkan lagi penggemar bonsai se-Indonesia untuk datang ke Pangandaran. Karena mereka emang udah mengakui potensi besar bonsai di Pangandaran.